Hai guys, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau ini influencer, terutama di hal-hal spiritual. Dan gue udah sering lihat kontennya beliau. Dan menurut gue, konten-konten beliau itu sangat menginspirasi kita, terutama yang masih muda-muda guys. Nah, perkenalkan nih Om Aira. Halo Om Aira. Hai Eka, apa Wah, kabar? luar biasa nih. Thank you ya, udah ngundang Eka ke podcast ini. Sebenarnya itu, Eka tuh penasaran loh. Kan Oma ini kan sering bikin konten di Instagram nih. Terutama ngomonginnya adalah tentang kehidupan keluarga. Terus habis itu spiritual. Dan juga macam-macam hal-hal lain, itu yang ada banyak banget macam-macamnya. Eh, Eka penasaran nih, dulu Omu itu mulainya itu pas hidup dari apa tuh kayak gimana sih kok bisa kepikiran bikin konten dari paling awalnya banget itu seperti apa? Lah, Eka masa nggak tahu Omu dari Cirebon kan tuh udah tahu ya. Mm-mm, Omu tinggal di Cirebon dulu masa kecilnya. mm-mm, Kemudian Omu punya cita-cita untuk pergi belajar di luar negeri. mm-mm, Nah, terus akhirnya Omu bisa pergi ke luar negeri. Tapi Omu juga ngelihat kalau biaya di luar negeri kan mahal sekali. mm-mm, Jadi Omu pikir untuk membantu kedua orang tua saya ya Omu juga kerja di luar negeri, mm, bukan tinggal terima aja dari orang tua. mm-mm, mm-mm, Nah, di Belanda itu Omu kerja misalnya di coffee shop, di bakery, mm-mm, nyuci piring di restoran, mm-mm. dan juga kadang kalau malam sedang libur itu Omu kerja di kantor pos, Uh, sortirin surat-surat tuh dari pukul 10 malam sampai pukul 6 pagi. uh, hebat ya. Iya, Pagi kerja, berarti pagi itu di luar negeri kerja, terus kuliah. Habis itu masih sempat lagi ke kerja tempat lain lain, lagi, iya. masih kerja di kantor pos lagi. Wih, ngeri ya, hebat loh. Ya harus bisa inilah atur-atur waktu sendiri kan karena Hmm, apa namanya biaya sekolah di luar negeri kan mahal sekali. betul. Jadi untuk membantu orang tua karena orang tua saya kan bukan hanya saya sendiri, Hmm, harus biayain beberapa saudara saya kan. betul, betul. Jadi ya kita harus ngerti lah sebagai yang sudah dewasa ya harus bisa bantu orang tua gitu. Betul, betul. Wah, pas itu berarti Omo itu pas di luar negeri itu perjuangannya hebat banget ya. Itu Omo tuh pas itu gimana berusaha survive-nya? Kan Omo kan ini kan dapat kiriman dari orang tua. Mm-mm, Dan itu kan dibagi juga ke beberapa orang. mm-mm. Pas itu biaya hidup di sana gimana Omo? Apa mahal atau misalkan contohnya sekali makan berapa kira-kiranya itu ada nggak Omo? Tentu aja biaya hidup di sana itu mahal ya dibandingkan di Indonesia karena Hmm. kurs waktu itu waktu tahun 70-an itu $1 masih Holden ya. Hmm. Satu Holden itu sekitar Rp150 masih murah loh. Oh, itu zaman itu ya. Zaman dulu itu masih murah. Hmm. Tapi dibandingkan dengan kehidupan di Indonesia ya tentunya di luar negeri lebih mahal. Hmm. Nah, Nah, caranya untuk menghemat ya masak sendiri. hmm. Terus segala-galanya itu dikerjakan sendiri. Kita tidak apa namanya tidak foya-foya gitu. Dan waktu yang Hmm. luang itu Omul gunakan untuk tambahan cari uang gitu. Oh, wah, Eka jadi penasaran nih Omu. Pas di Belanda itu sama luar negeri itu, Eka kan nggak ngerti persisnya di mana ya. Pas Hmm. itu Eka penasaran nih, satu Helden tuh di sana tuh bisa buat beli apa Omu? Di sana waktu itu bisa beli petat. Petat itu kentang goreng. Oh, kentang goreng. Oh, oke, oke. Satu Helden tuh buat kentang goreng. Iya, French fries gitu loh. Tapi French fries di sana tuh enak dan Oh. dibandingkan yang di sini ya. Wah, itu tuh satu petat selain dapat satu Helden ya tadi ya. Heeh, Satu Helden kan dapat petat tuh kentang goreng tuh. heeh. Terus bisa buat beli apa lagi tuh pas di sana itu? Satu holdernya cuma itu aja. Itu tuh Oh. cuma 75 sen kok itu. Nah, Oh. sisanya kan 25 sen itu buat minumnya lah, beli teh atau cola lah di Oh, sana ternyata kayak gitu. gitu ya. Berarti satu Helden tuh ternyata nggak terlalu banyak ya, Nggak kita bayangin banyak. ya. Nggak kayak di sini. Satu holden di sini kan bisa beli macem-macem gitu. Apalagi itu tahun 70 ya. Iya, Sekarang udah udah lain beda ya. lagi, udah beda lagi lah.
Oh, dulu Eka kira tuh gini loh, apa Omu, apa satu Helden itu misalkan bisa buat kayak di Indonesia nih beli makanan satu makanan lengkap nih kayak nasi, terus ada dagingnya, ada sayur, terus dapat minuman kayak Nggak gitu. ada di sana, itu mahal, 3 gulden itu, 3, 4 gulden. Oh, 3 4 Helden. Oh, satu satu porsi misalnya burger gitu ya, Hmm, terus ada french fries-nya, ada, Coca-Colanya seperti yang di McDonald itu mhm mhm. mahal. Oh, ternyata Oh, gitu ya? iya. Wah, berarti kalau misalnya orang biaya hidup itu kira-kira berapa tuh pas zaman itu tuh butuhnya? Kayaknya 3 kali dari Indonesia ya, di Indonesia biaya Oh, hidupnya itu. berarti kalau misalkan anggap aja di Indonesia 10 jutanya sekarang, Heeh, berarti paling nggak minimal 30 juta di sana ya? 30 juta di sana, iya. Oh, gitu ya. Wah, baru tahu ya ternyata di luar negeri itu 3 kalinya sini loh. Iya, apalagi sekarang ya karena kursnya dari rupiah ke, dolar aja udah makin lama makin tinggi ya. Mhm mhm mhm. Sekarang aja udah 16.600. Dulu Bener kan bener. dolar $1 US dollarnya itu sekitar 500-an. Oh ya, sekarang udah hampir 17.000 ya. Iya, udah bedanya jauh Jauh gitu. banget ya. Wah, ternyata berarti pengalamannya nih udah pernah ngalamin nih. Yang dulu apa namanya ibaratnya duitnya masih murah, sekarang udah naiknya gila-gilaan inflasi guys. Itu kan kita udah tahu ya. Nah, tapi sebelum itu kita coba ya kita mau tanya dulu ke Omu kayak gini. Omu kan pernah nih sempat di Hong Kong kan. Nah, Omu Betul. kan dulu kan sekolah di luar negeri. Sekolah dulu kan sempat kerja, udah Mhm, ngalamin susahnya di Eropa kayak apa. mhm. Sempat nggak balik ke Indonesia? Apa langsung ke Hong Kong habis itu? Oh enggak, waktu itu setelah selesai di Inggris, sekolah di Inggris itu, Omu coba cari kerjaan di sana ya. Mhm, Tapi ternyata susah. Adanya itu kerjaan-kerjaan yang kasar gitulah. mhm, Bukan kerjaan yang profesional seperti yang, kita kuliah. mmm, Jadi Omu mikir buat apa gitu, walaupun dapatnya banyak ya. mhm, 1 jamnya itu kalau di, waktu kerja di kantor pos, mhm, 1 jam itu 15 gulden. mmm, 15 gulden kali 300 waktu itu udah banyak sekali kan. mhm mhm, Nah, itu 1 jam loh. mhm. Seminggu 40 jam, hitung aja berapa. Lumayan ya Nah, 6.000 Welton ya? iya, gulden lagi. Tapi untuk apa? Karena kita kan di sana kan udah sekolah, udah buang duit. Jadi tidak sesuai dengan cita-cita yang Omu inginkan kan. Mmm, Makanya Omu balik ke Jakarta. Nah, mmm, di Jakarta langsung apply ke satu perusahaan, waktu itu perusahaan Kalbe ya, yang mhm lumayan gede. mhm. Nah, tapi ternyata diarahkannya ke kosmetik. Jadi Omu kerjanya di pabrik Oh, kosmetik sesuai dengan lulusan Omu di Inggris kan, mmm, lulus di kosmetik teknologi. Nah, oh, gitu ya? iya, jadi dari situ Omu kerja di Jakarta. Ternyata dapat gajinya itu cuma Rp300.000. Ya, Waduh, cuma cukup untuk apa namanya, untuk hidup sebulan itu loh. waduh. Ya, beda jauh dengan waktu di Belanda kan ya. Iya iya iya, iya loh. Nah, I jadi ibaratnya di Belanda kalau terima 6.000 Gulden, di Indonesia jadi cuma 300.000. iya, Wah, itu sakitnya di sini ya dia. iya. Tapi ya terpaksa diterima karena kita kan berharap ya agar nantinya itu ada kenaikan-kenaikan kan. Jadi, Mhm, asal kitanya mau bekerja dengan baik, pasti kalau perusahaannya itu manajemennya bagus, mhm. mereka akan melihat Iya kan. iya, betul betul Nah, betul. jadi kita pasti akan eee, inikanlah, di-upgrade terus. Nah, di Betul. situ Omu bisa akhirnya bisa di-upgrade, naik 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 sampai jadi manajer Mhm. dan Omu bisa, menyisihkan uang untuk nyicil rumah. Nah, Oh. karena anggapan Omu, punya rumah dulu itu lebih penting daripada punya mobil lah, Mhm foya-foya. mhm Karena mhm. rumah itu fondasi kita gitu. Gitu ya. Nah, Omu, Mhm, ngomong-ngomong Omu nih cerita bahwa rumah itu fondasi nih. iya, Kan berarti kan menurut Omu kan kalau misalnya dulu orang kerja ngumpulin uang itu lebih baik dibelikan rumah dulu baru baru beli mobil dan lain-lain. betul. Nah, sedangkan fenomena sekarang itu kan banyak orang lebih suka sewa rumah daripada beli rumah. Nah, itu kalau menurut Omu gimana? Karena apa? Harga rumah sekarang itu mahal sekali. Mhm, Dan kalau misalnya minjem dari bank, mhm. itu ininya bunganya kan mahal, Oh iya iya gede iya, ya. benar. Dan anak-anak sekarang zaman sekarang itu tidak mau
homestay gitu. Heeh. Mereka pengennya keluar, jadi punya duit. Kalau kontrak kan misalnya saja kerja, dapat gaji 10 juta ya. Mhm mhm. Daripada yang 3 juta itu untuk nyicil, lebih baik 3 juta untuk foya-foya. Oh gitu ya pikirnya ya? Iya, 2 juta untuk kontrak rumah, Mhm ya mhm. kan? Mhm Jadi mhm. punya duit untuk main. Oh gitu ya? Cara pikirnya kita, zaman kita dengan anak-anak sekarang Gen Z itu beda. Berarti kalau menurut Omu misalkan katakanlah ngomong 10 juta nih, Mhm. misalkan Omu ibaratnya Omu jadi Gen Z-nya kita yang sekarang 10 Heeh, juta. heeh, Berarti 10 juta ini kalau Omu bakal sisihkannya gimana? Misalkan contohnya 3 juta buat beli rumah, 2 mhm, juta buat nabung, mhm. sisanya buat biaya hidup, atau Iya, gimana? iya betul begitu. Jadi misalnya kita lihat ya tergantung rumahnya yang mana ya. Misalnya 3 juta untuk cicil rumah. Hmm, Nah, kemudian 2 juta kita harus nabung. mm. Nah, yang sisanya itu kita bisa olah untuk kehidupan sehari-hari Oh, gitu. gitu ya. Berarti ini kalau cara pikir zaman dulu sama sekarang ini ada beda dikit ya, guys ya. Hmm, Tapi is okay loh. Karena kan memang setiap orang kan punya personal history masing-masing dan betul. dia punya sudut pandang masing-masing. Jadi mungkin kalau kalian yang mikir ada yang beli rumah misalnya, oh 10 juta buat beli rumah dulu. Ada yang oke, oke nggak apa-apa. Atau mungkin ada yang mikir, oh 10 juta buat yang lain dulu, mungkin ada pertimbangan yang lain. Bisa juga ya Iya, seperti itu betul, ya, Om ya. betul. Masing-masing punya punya ini sendiri-sendiri lah Betul. gitu. Nah, bagaimana kalau pendapat Omu kalau misalnya gini, ada orang nih, contohnya gaji Mhm. 10 juta nih sama nih Omu. Terus 3 jutanya dia buat cicil investasi Omu. Jadi bukan beli rumah, tapi saya contohnya beli kripto atau beli misalkan contohnya beli saham segala macam. Kalau menurut Omu bagaimana? Kalau menurut saya, menurut Omu ya, kalau kitanya tidak menguasain, pembelian saham tersebut atau kripto tersebut, nantinya hilang, percuma gitu. Hmm, Lebih baik kalau kitanya itu invest di sesuatu yang solid, rumah kan solid ya, hmm, nggak akan hilang lah, hmm, ya, dan harga itu akan naik terus. hmm, Omu sih lebih suka invest di yang solid hmm, daripada sesuatu yang unsecure hmm, gitu, hmm, hmm, hmm. Jadi ini ada gitu. pendapat penting juga ya. Mmm, Kalau misalkan kita investasi sesuatu, harus tahu itu mau buat apa, itu yang paling penting ya. Jadi betul. bukan cuma ngomongin, oh asal beli kripto. Iya, asal ikut-ikutan aja itu, lebih baik jangan Iya ya, iya iya iya, heeh. bener tuh. FOMO ya, itu FOMO yang digensi ya, kayak misalnya FOMO di Instagram lah atau di TikTok itu kan Heeh, banyak kayak gitu kan. iya betul. Ya Ayo ini, mari kita minum iya dulu. iya iya iya. Wah wah, makasih loh Mu. Ya ini Nih, apa ini? ini teh chamomile dari Vita Blitz, Oh, chamomile. heeh, Chamomile yang ini, untuk mendinginkan, meredahkan panas dalam tubuh kita gitu. minum ya. Kamu minum. Ya, Ya kita tos dulu kanpai ya dulu. cheers. Cheers. Ya ini bahasa Cinanya kanpai. Enak ya. Enak segar. Mm-mm. Enteng loh tehnya loh. Iya. Memang ini kan chamomile kan bagus untuk tubuh kita, apalagi sekarang sedang banyak virus ya. Nah, Mm-mm. itu minum chamomile, jadi imunitas kita itu bisa Oh. dinaikkan, Mm. peradangan-peradangan itu Mm. bisa dihilangkan Mm. gitu. Nah, Om kan juga tadi ngomong belajar kosmetik kan. Itu Mhm. sempat nggak belajar kayak misalnya bahan-bahan makanan kayak gini? Iya belajar. Waktu di farmasi Omo belajar. Oh, belajar. Dan memang juga Oh, Omo juga seneng mengenai tanaman-tanaman ya, mengenai herbal-herbal gitu. Bukunya itu banyak sekali di sini. iya loh. By the way, ini Om Haida itu suka baca loh, guys. Kalau Heeh. kalian apa misalnya seneng belajar ya, nggak cuma spiritual, beliau ini ilmunya banyak. Nggak rugi nih kita hari ini kedatangan tamu Om Haida nih. Dan apa? Berarti kalau kita bisa bilang itu chamomile itu kalau misalnya orang lagi stres itu dia bisa meredakan apa itu Om? Bisa, meredakan stresnya, juga bisa relaksasi. Hmm, Jadi bisa tidurnya pulas, pikirannya itu jadi jernih, hmm, rileks gitu. hmm, Tubuhnya kita rileks dan ini menghilangkan stres. oke oke. Orang depresi minum ini bisa nggak? Bisa, Oh bisa bisa. juga ya. Heeh. Oh baru Mhm. tahu loh ternyata loh. Iya. Itu memang bantunya gimana kalau misalnya Memang, depresi? memang karena apa, di situ itu ada bahan yang untuk rilekskan. Jadi syaraf-syaraf di tubuh kita itu bisa dirilekskan gitu. Oh gitu. Ada bahan yang khusus di situ, Oh di gitu ya. chamomile itu. Oke oke oke. Menarik menarik menarik. Ternyata bagus ya. Oke kita lanjut back to the topic ya. Mhm, Jadi tadi Omu udah cerita kalau Omu tuh sudah dari luar negeri balik ke mhm, Indonesia ya kan sempat kerja terus akhirnya naik jadi manajer. mhm. Dan terus kan Eka kan taunya kan Omu kan pernah sempat ke Hong Kong kan. Nah Betul. itu dari Jakarta ke Hong Kongnya gimana tuh ceritanya tuh Omu? Karena waktu itu juga di perusahaan yang Omo kerja itu ada masalah, Hmm, dalam manajemennya. hmm, Kemudian pas Omo keluar, kemudian Omo kenal dengan, eee,
suami Omu Yantio itu, Mm-mm. ya akhirnya ya pindah ke Hong Kong itu. Oh, awalnya dulu gitu ya. Iya, Berarti kenal Entio, pindah ke Hong Kong. Nah, terus betul. pas di Hong Kong berarti kan Omu kan ibaratnya kan udah kayak dari luar negeri tadi mulai dari nol ke Indonesia. Mm-mm, Nah, terus ke Hong Kong kan berarti mulai dari nol lagi kan pasti betul, kan. Nah, itu iya. ceritanya gimana tuh? Omu Nah, proses itu. mulai dari nol lagi, awal-awalnya si Om bantu Entio itu ya di kantornya dia. Mm-mm. Kemudian akhirnya Entio minta Omu buka usaha sendiri, ya Omu buka sendiri gitu. Nah, Hmm. dari nol lagi itu, dari nol lagi ya kita merambat pelan-pelan, pelan-pelan. Yang Mm-mm. penting itu dalam kerjaan ya, kita harus menyukai kerjaan tersebut. Mm-mm. Kemudian kita harus bersyukur bahwa kita ada kerjaan Mm-mm. gitu. Mm-mm. Dan gunakan talenta kita itu untuk berkarya. Betul, betul. Setuju, Omu. Sama Iya. 3 hal ini Eka setuju. Nah, Eka ada satu pertanyaan penting nih, Omu. Heeh. Menurut Omu nih, penting nggak kalau orang itu harus cinta dulu sama kerjaannya, baru bisa kerja? Atau kebalikannya, kerja dulu, udah kerja dulu nih, coba dulu kerjanya. Terus mencintai pekerjaannya di tengah-tengah, nantinya bisa berhasil. Menurut Omu lebih penting yang mana itu? Tergantung keadaan kitanya. Kalau misalnya kita saat itu terpaksa ya, dengan adanya itu kerjaan yang bukan kita senengin. Misalnya aja, Omu di Belanda. Hmm. Di kantor pos kan Omu bukan orang yang kerja nyotirin surat begitu, Iya, iya, iya. ya kan? Iya, benar. Tapi karena terpaksa, kita harus mensyukurin ada kerjaan, bisa ada penghasilan. Nah, kita syukurin, kita hayatin. Ya lama-lama ya seneng juga gitu. Oh. Nah, demikian juga di Hong Kong itu waktu itu ya nggak ada kerjaan apa-apa, adanya itu ya Omu juga waktu itu tidak tahu cara bagaimana membuka satu usaha baru kan. Oh, gitu ya? Iya, buka usaha baru sendiri nih, kantornya kosong, apa yang mesti diisi juga nggak tahu. Nah, terus pas Omo itu lagi di rumah itu waktu itu bikin rosario, yang akhirnya ikut pameran. Kenapa bisa ikut pameran di sana walaupun nggak ada duit? Pemerintah Hong Kong itu menyediakan satu fund, satu Apa itu? duit gitulah, untuk usaha-usaha UMKM yang menengah ke bawah gitu. Gampangnya dapat support ya kayak gitu ya? Dapat support. Nah, dapat Oh. support dari pemerintah Hong Kong sehingga kita itu bisa ikut pameran gitu. Oh, gitu. Bisa punya duit, kan pameran harus bayar Oh kan. iya, benar, Nah, benar. itu duitnya dari pemerintah. Oh, disupport ya, baru tahu ya. Disupport. Wah, berarti kalau kita punya usaha di Hong Kong, kalau memang itu benar terlegislasi, berarti pemerintah support biar maju ya itu ya? Itu dulu ya, nggak Oh, tahu sekarang. oh iya, iya, benar ya, beda ya. Bisa aja beda loh. Benar, 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 benar. Itu kebijakan berapa tahun yang lalu ya, jangan Iya, dicatat loh. jangan dianggap di sana itu gampang langsung ayo pindah ke Hong Kong. Nih, takutnya nanti ini yang nonton ini apa namanya dia suka keluar negeri kan kadang-kadang kan ada pikir kabur keluar negeri aja kan, Iya, langsung main ke Hong Kong. Hati-hati lo ya, jangan lo ya. Jangan karena dengerin cerita ini nanti langsung ke sono. Jangan lo ya, hati-hati lo ya, karena bisa aja beda, bener ya kayak tadi Kan Omu bilang ya. itu berapa tahun, 10 tahun yang lalu Mas, 10 tahun ya. yang lalu ya. Oke. Nah, Omu pas itu bisa survive di Hong Kong, itu kan Omu kan sempat kerja cukup lama kan di Hong Kong kan. Itu kan terkenal negara persaingannya ketat nih. Betul. Mungkin bisa lebih ketat daripada yang di Eropa. Eka nggak tahu kalau soal ini, bener atau enggak. Nah, itu Omu bagaimana kok bisa menang persaingan di sana itu? Ya itu puji Tuhannya itu ada jalannya aja. Pada waktu pameran itu, Omu kan masangin rosario yang Omu bikin di rumah itu. Tiba-tiba ada 2 orang ibu-ibu dari Brasil. Oh. Dia ngatakan, kamu bisa bikin rosario ini? Ya bisa. Omu asal ngomong aja gitu, memang bisa kan. Ya udah nanti kata dia, dia akan datang ke kantor setelah pameran untuk membicarakan ini. Terus dia memang bawa satu set gitu. Itunya, ini, sorry. Oh, apa itu? Oh, Nah, ini. Rosarionya ini, satu set. Ada bukunya. Oh. Ya. Oh, kayak gini ya. Nah, ada rosarionya. Nah, ini yang tadinya Omu gantung di pameran itu, digantung gini. Terus dia ngeliat ini kan. Nah, lalu dia ke kantor, dia ngomong, ini bisa nggak bikin satu set ini? Oh, kayak gini. Iya, Jadi kayak buku gini sama rosario ya, kayak gitu ya? Satu set. Omu ngomong aja, ya bisa. Mm-mm. Nah, terus Omu nanya, ininya apa, kuantitinya berapa?
Dia ngomong, 100.000, katanya 100.000. Kaget kan? Wow. 100.000 set gimana bikinnya coba? Yang Omu pamerkan ini kan, itu kan bikinan tangan. Nah, Bikinan tangan. Iya, bikin tangan bikin sendiri. Nah, kalau 100.000 mau berapa tahun bikin? Wow, itu masih kaget itu. Iya, kaget. Tapi anehnya tuh Omu tenang aja gitu. Ya udah nggak apa-apa. Saya ngomong, nanti coba saya hitung-hitung, nanti saya kabarin ke dia ngomong. Nah, terus kan Omu cari. Itu memang Tuhan berkarya, itu hebat. Wah. Bisa dapetin yang pabrik yang mau bikin ini, pabrik aksesoris. Oke. Nah, Omu ajarin cara bikinnya. Terus ini kan Rosario kan harus ada hitungan-hitungannya. Betul, ada aturan angkanya kan. Angkanya kan 1, 3, 1, kemudian 10, 1, 10, 1, 10 sampai 59 kan. Nah, Omu ajarin, udah ini dapat. Cari ini yang susah. Oh, bukunya yang susah ya makanya. Bukunya yang susah. Cari tempat, waktu itu udah janjian dengan 3 pabrik di Shenzhen, daerah Shenzhen situ, Tungkuan, daerah selatan, dekat Hong Kong, untuk bikin ini. Ketika Omu datang, nanyain, oh saya nggak mau. Bukannya nggak bisa, nah saya nggak mau bikin. Bukannya mereka nggak bisa, nggak mau bikin. Oh, nggak mau? Nggak mau bikin, karena pada waktu itu peraturan di sana itu sangat ketat. Mereka takut kalau bikin buku-buku yang menyinggung mengenai religius, pemerintahnya itu takut diinin sama pemerintah lah. Oh, takut dibedel gitu ya? Gitu. Jadi mereka nolak semua. Oh, jadi sebenarnya itu mereka ada kapasiti untuk membuat, tapi mereka nggak mau karena takut aturan pemerintah. Betul. Wah. Nah, terus waktu itu Omu udah mau pulang ke Hong Kong, udah nyampe di Lohu, di Shenzhen situ, udah mau deket ke stasiun, ada yang telepon ke HP Omu tuh. Nah, saya dengar katanya kamu lagi nyari tempat yang bikin buku. Iya. Oh, saya bisa, kata dia. Dia ngomong, kamu bisa. Terus Omu nanya, tempatnya di mana? Oh, deket-deket, kata dia. Jadi Omu kasihkan HP Omu ke dia, si driver kan. Iya, deket, katanya. Nggak taunya deket itu 45 menit. Orang sana kan gampang aja ngomongin deket, padahal jauh gitu. Nah, udah. Terus gimana itu? Tapi puji Tuhannya begitu dia ngelihat ini, dia langsung, oke, saya bisa bikin. Oh, puji Tuhan ya. Tempat yang Omu tidak kenal, tidak pernah kontak, tapi dia yang kontak Omu. Oh, iya. Itu kan sesuatu yang langka ya, mujizat ya. Ajaib. Tuhan yang ngatur gitu. Sehingga akhirnya bisa terlaksana 100.000 set. Wow, 100.000 set. Satu kontainer. Waktu itu satu kontainer. Terus habis itu dikirim ke Brasil? Berhasil. Terus tiap ini ada lagi gitu. Puji Tuhan ya. Nah, dari situ saya itu percaya bahwa Tuhan itu benar-benar membantu saya ya dalam segala hal. Asal kitanya itu mau percaya dan yakin bahwa Tuhan yang akan nolong kita. Bukan dari kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan yang membantu kita sehingga kita itu berhasil. Oh iya, betul. Kadang-kadang kan memang ada selalu hal-hal yang udah kita usahakan, kita udah ngotot di bulan ini, tapi ternyata nggak berhasil. Betul. Ada pasti campur tangan Tuhan, atau misalnya ada orang bilang faktor X lah yang nggak bisa mereka kontrol, biar bisa melakukan sesuatu hal. Betul. Bahkan yang tidak terduga ya kayak gini ya. 100.000 tuh nggak gampang loh pasti loh. Iya. Tapi itu benar-benar. Saya sendiri sampai kaget. Nah, udah gitu setiap tahun itu 5 kontainer. 5 kontainer? Berarti 500.000 dong 5 kalinya. Iya. Berhasil lagi ya. Berhasil. Terus itu ada lagi yang kecil-kecil itu medali wasiat. Itu juga 1 juta medali wasiat. 1 juta? Iya, kecil. Memang harganya murah ya, berapa sen aja. Tapi dikalikan kuantitinya yang begitu gede, hitung aja berapa. Ya jadi kali lah itu lah. Misalkan 0,05 sen aja, sejuta udah berapa berapa dolar itu. Iya, betul. Itu. Makanya pelan-pelan itu ya bisa ngumpulin uang untuk masa depannya itu. Berarti sempat ngumpulin uang itu ternyata dari usaha yang ada di Hong Kong itu yang paling banyak rezekinya ya ceritanya ya. Iya, kan kalau dibanding misalkan contoh kita yang tadi lihat yang di Belanda, habis itu ke Indonesia, terus habis itu ke Hong Kong, kan nggak nyangka ya itu ibaratnya naiknya tuh
drastis banget loh kayak gitu loh. Ibaratnya kan di Belanda oke lumayan lah. Balik ke Indonesia malah jadi merosot kan. Merosot turun ya. Terus naik lagi ke Belanda luar biasa. Ke Hong Kong. Ke Hong Kong, saya ke Hong Kong ya. Naik ke Hong Kongnya luar biasa loh. Sampai bahkan ibaratnya berapa ratus kali lipatnya ya. Betul. Nggak ada yang bisa menduga rezeki. Betul. Rezeki orang kan nggak tahu. Tadinya omongan nggak ngerti, tapi Tuhan yang nyediain ke semua. Betul. Kadang-kadang kan kita udah mikir macam-macam, kok gini sih? Mungkin udah ngeluh duluan ya itu ya. Karena sudah kepikiran gajiku segini-segini aja. Padahal belum tentu bener ya itu ya. Betul. Bisa aja mungkin juga yang udah di atas banget tiba-tiba jatuh itu juga mungkin banget ya. Bisa, betul. Jadi memang nggak ada yang bisa menebak itu. Umur manusia, terus apa kayak uang, terus kayak misalkan finance, terus misalkan kayak hidupnya alurnya naik turun, nggak ada yang bisa nebak. Kehidupan kita itu tidak bisa kita tebak, bisa ada di atas, bisa ada di bawah. Makanya kalau kita dalam hidup itu harus bisa mensyukurin apa yang kita ada. Walaupun kita segini ya kita syukurin, karena satu saat itu bisa jatuh lagi. Betul. Om. Nah, bener. Ini kan sering nih ada kasus nih kayak gini nih. Misalkan ya ada orang itu misalkan lahir dari keluarga kaya nih. Dia lahir dari keluarga kaya terus kan ngerasa wah uangku paling banyak, paling hebat. Tiba-tiba jatuh dia. Ini banyak dia jadi pewaris nih. Ada satu lagi orang yang misalkan dia nih bener-bener dari nol nih. Nggak bisa nebak nih hidupnya gimana. Kayak susah banget. Habis itu dia menemukan satu jalan, dia merintis, akhirnya berhasil malah jadi orang kaya. Nah, menurut Omo nih, pewaris sama perintis itu siapa yang lebih baik, siapa yang lebih hebat? Terus kenapa menurut alasannya menurut Omo itu gimana? Sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih jelek ya. Perintis itu adalah orang yang merintis sesuatu dari nol sehingga menjadi sesuatu gitu. Misalnya bikin produk atau katakanlah bikin teh dari yang tidak ada kita racik-racik sampai akhirnya bisa menjadi satu teh ini ya. Iya betul. Nah, adalah kalau pewaris itu tinggal terima aja nih Eka, saya warisin ke Eka. Makasih. Terima jadi. Betul. Kan? Kalau misalnya ya, si pewarisnya itu tidak berkarya sendiri, itu nantinya akhirnya apa? Mau terima jadi aja. Misalnya tergantung dari orang tua. Suatu saat orang tuanya itu nggak ada, Eka kan nggak bisa berdikari kan? Iya. Karena semuanya itu selalu disediakan. Mau minta apa nih, Eka uangnya. Yang mau beli apa nih, Eka. Ini ada mobil, Eka pakai aja. Jadi ibaratnya ngomongnya sebenarnya bukan masalah ada duitnya atau tidak, bukan ada materinya atau tidak, tapi ada mentalnya atau tidak. Betul, ya benar ya. Betul. Nah, menurut Omu misalkan ini, mental apa sih yang kita harus punya nih misalnya dari pewaris nih apa? Mental yang harus kita bangun itu apa? Kalau mental dari perintis itu apa? Kan beda nih, orangnya kondisinya kan dua orang yang berbeda. Sikap mental apa nih yang paling penting? Selama Omu hidupnya kan udah lihat orang macam-macam soalnya. Kalau dari sisi pewaris, dia harus bisa mulain dari nol dulu. Jangan hanya tinggal terima. Karena setiap orang itu kan dari kecil ya dididik, disekolahkan sampai besar. Itu kan sudah ada pengetahuan dan ilmu yang diberikan. Benar. Jangan hanya udah ilmu itu didiamkan aja gitu. Jadi harus berkarya, harus menggunakan talenta yang kita ada dan kita harus berkarya. Sehingga ketika mendapatkan suatu warisan, kita itu sudah siap. Oh, gitu ya. Udah siap bisa menggunakan mengelola si warisan tersebut. Entah itu warisannya dalam bentuk properti atau bentuk tunai atau bentuk perusahaan atau rumah. Tapi harus bisa mengolahnya. Kalau kitanya cuma mau nerima aja, tidak pernah belajar untuk berkarya tersebut, ya udah nerima dipakai aja sana sini, akhirnya kan habis. Iya, bisa juga loh itu. Betul. Nah, itu tadi dari sisi pewaris ya. Kalau perintis gimana? Nah, perintis itu ya itu kita dikasih talenta sama Tuhan ya. Setiap orang kan pasti punya talenta, entah talenta itu sebagai penyanyi, entah talenta itu sebagai fotografer, bikin video, apa saja lah. Nah,
kita harus berkarya menggunakan talenta kita itu. Misalnya Eka senang mengumpulkan orang-orang untuk ngobrol mengenai asuransi gitu. Mengenai asuransi itu untuk kebaikan orang lain kan. Iya, betul, betul, betul. Untuk ada hasilnya. Betul, betul. Kalau kitanya itu udah bisa sebagai perintis, kita bisa merintis sesuatu produk lah, suatu usaha lah. Yang nantinya kita bisa berbagi dengan orang lain. Betul, betul, setuju. Itu kalau di tangga keuangan yang Eka pernah baca ya Omu, ya itu di level 7 tuh Omu. Itu udah orang yang udah kayak lihat uang udah kayak nggak mikir uang lagi gitu. Betul, betul. Nah, makanya kenapa di perusahaan-perusahaan barat itu bisa langgeng sampai puluhan tahun, ratusan tahun, sedangkan di perusahaan-perusahaan Asia itu cuma 2-3 generasi sudah selesai. Karena yang pewarisnya itu tinggal terima. Tidak dididik dari awal. Iya. Kan? Sayang anak, ini nih saya papa kasih nih, kamu tinggal kerjaan aja, tinggal terima. Jadi beda didikannya ya, bener ya? Betul. Makanya Eka tuh pernah dengar cerita ini Omu. Jadi misalkan gini ya, orang barat itu lebih cenderung dia tuh misalkan ngasih sesuatu itu berupa ajaran, ilmu tentang sesuatu. Jadi misalkan ini anak, misalkan orangnya ini orang tuanya habis semua, dia tuh masih bisa survive. Betul. Nah itu. Kalau orang Asia kan misalkan sayang anak udah dibagi aja. Iya. Karena sayang anak gitu, sayang anaknya tuh keterlaluan blind gitu loh. Bukan sayang anak kan beda-beda ya. Ada yang sayang anak itu dengan cara mendidik supaya anak itu bisa berdikari. Ada yang sayang anaknya ya udahlah dikepuk mong-mong aja gitu. Waduh. Bahaya loh ya ini loh ya. Iya, digituin dipuk-puk aja. Pokoknya dia senang, happy, saya juga happy, mami juga happy, papi juga happy. Nah, padahal itu tidak mendidik si anak kan. Iya benar-benar. Justru karena terlalu sering dikasih itu, akhirnya malah jadi kurang ajar sama orang tua. Betul. Malah yang ada kan. Betul. Karena kan juga manusia kan ada kecenderungan kan, kalau misalkan, dikasih terus-terusan, dia nggak ngasih ke orang lain, akhirnya jadi ngerasa, selakah, aku paling hebat, aku paling dewa, terus malah jadi kurang ajar sama orang. Betul. Ya kan, itu kan betul kan. Nah, Omu kan sempat di Hong Kong tuh, pernah nggak ada pengalaman kayak gitu? Misalnya contohnya gini, udah memberikan sesuatu yang luar biasa, udah banyak kan, misal udah pengorbanan nih buat keluarga segala macam, ternyata habis itu ada yang kurang ajar. Ada. Ada ya? Ada ya. Jadi kan berarti kan kita cerita Omu tuh pernah di Hong Kong, udah pernah berhasil kan ini kan tadi kan. Mungkin pasti pernah ada pengalaman itu ya. Habis berhasil tuh pernah sempat jatuh. Nah, itu gimana itu pengalamannya itu Omu? Itu di situ Omu pernah ngalamin itu ada 2 ya. Yang satu itu ketika Omu udah usaha mengenai kopi ya. Itu kan Omu usaha kopi diekspor dari Indo ke Hong Kong kan. Udah berhasil loh. Ya itu semua karya Tuhan. Omu dapetin itu. Ketika waktu itu tahun 2012, seluruh dunia kan kolaps tuh. Nah, semua usaha itu banyak yang jatuh. Jadi order Omu yang dari Brasil itu udah menurun. Oke. Nah, terus kita kan pikir kita harus tetap hidup ya. Apa yang harus kita kerjakan kan? Ya, kita kan nggak bisa ya udah selesai udah gitu. Enggak, Omu cari akal karena si Entio sendiri udah perusahaannya itu udah dijual. Pasti lu ya. Udah pas dijual udah itu untung loh. Dapat pembeli yang bagus sehingga tidak rugi. Karena waktu itu kan ada krisis ekonomi yang seluruh dunia, krisis seluruh dunia itu kan semua drop gitu. Yang di Amerika kan ancur-ancuran. Yang 2008 itu ya? Bukan, mulainya 2008 sampai 2010 kan itu terus berkelanjutan terus. Betul. Itu yang namanya kasusnya supply mortgage yang dari Amerika itu. Ternyata ke Hong Kong juga kena ya? Kena lah, kena. Pas itu habis itu karena seluruh dunia itu awalnya dari Amerika, tapi seluruh dunia kena. Nah, berarti kan Omu ini sempat kan tadi yang Omu cerita ekspor ke Brasil turun. Dari Indo ke Hong Kong kopinya turun. Nah, terus bukan. Bukan. Belum. Dari ke Brasil itu kan turun. Nah, kemudian Omu doa di gereja. Nah, tanyain Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Terus ada suara Tuhan. Kenapa kamu nggak ngerjain kopi aja? Kaget kan Omu. Kopi? Tuhan, saya ngerjain kopi. Kenapa kopi? Terus kopi kan ada suara kayak kopi kan yang di Indonesia kan banyak kopi macam-macam. Padahal Omu kan cuma minum kopi itu cuma
pagi aja minum, setelah itu kan Kak. Akhirnya dengan adanya itu Omu belajar kopi. Mulai belajar lagi nyari tahu apa sih kopi itu. Sampai kursus loh di Hong Kong. Khusus kopi. Wow, ada ya ternyata ya. Iya, kursus kopi. Sampai orang yang itunya yang ngajarin si guru Omu itu, ngajarin Omu tuh nanya ke Omu, Mrs. Wang, what kind of coffee do you want to learn, to study? Ya kan aneh, Omu udah usia, kok mau belajar kopi? Terus gimana itu? Terus Omu, saya tidak mau belajar mengenai barista gitu-gituan di coffee shop. Saya mau belajar sains dari kopi. Oh, sainsnya ya. Sainsnya. Bukan baristanya ya, ingat loh. Iya, bukan baristanya. Barista kan gampang nyampur-nyampur itu. Yeah. Tapi sainsnya, karena kopi itu ada beberapa macam kopi kan. Oh, ada. Ya, kopi Arabica, Robusta, kemudian ada 3 macam. Nah, dari Arabica aja setiap tempat itu beda-beda. Di Indonesia kan besar, banyak sekali tempatnya. Kopi di Medan itu beda dari kopi di Jawa. Kopi Jawa itu beda dari Flores, dari Sulawesi, dari Bali, beda-beda. Nah, di situ Omu belajar. Oh ya, kalau gitu boleh belajar. Belajar Omu, bayarnya mahal lagi. Untuk belajar kopi Indonesia ya, padahal ya. Untuk belajar kopi secara detailnya kopi, terus cara roasting, karena roasting saja nyangrai gitu loh, itu ada tekniknya. Oh, ada tekniknya juga ya. Tekniknya. Dan setiap sangraian itu akan rasanya beda-beda. Nah ini menarik ini kopi ini. Kopi kan misalkan dari Medan, dari Jawa, dari Sulawesi, dari Flores itu kan ada banyak macam-macam kan Om. Itu kalau misalnya sangrainya suhunya salah, terus misalnya cara ngaduknya salah, itu juga pengaruh juga ya? Pengaruh juga. Bukan dari ngaduknya aja, dari mulain biji ya, sortiran bijinya itu, terus tanahnya. Kenapa sama namanya Arabica, tapi rasa yang di Mandaling, Gayo, terus yang di Malabar, di Jawa, sama yang di Bali, Jawa Tengah, sama di Flores, kemudian Kintamani di Bali, sama yang di Kualasi di Sulawesi, beda-beda. Karena itu tanahnya. Yang di Sulawesi itu tanahnya ternyata bisa mengeluarkan rasa coklat. Oh, baru tahu ya. Kalau kita tes ya, dari kopi itu kita minum, tapi pure ya, kopi pure, jangan dicampur-campur kopi gitu. Rasanya beda. Kalau yang dari Mandaling itu rasanya ada buah-buah itu cherry. Oh, gitu. Berarti tanahnya beda, unsur harinya beda, bikin kopinya rasanya beda. Betul. Oh, makanya kalau misalnya kita beli kopi-kopi itu ya kan ada tulisannya itu ada yang kecut, ada yang pahit, terus ada yang rasa buah. Oh, itu ternyata dari tanahnya. Dari tanahnya. Oh, berarti bukan cuma sangrainya aja ya? Bukan sangrainya. Sangrainya itu juga mempengaruhi rasa pahit, rasa asamnya. Asamnya bisa meningkat kalau misalnya tidak suhunya itu cuma 70 derajat gitu. Itu bisa keluar asamnya. Kalau misalnya suhunya tinggi lebih dari 100 derajat itu sampai kosong, rasanya pahit. Kayak misalnya di Starbucks semuanya itu pahit kan. Iya, benar sih, benar. Kasih gula sama susunya itu banyak sekali. Jadi orang itu dijejelinnya manis-manis. Iya, benar. Makanya kalau kita bisa minum kopi, minum coklat, kalau yang nggak pakai gula, benar-benar nggak pakai gula, pasti bisa ngerasain ini benar pahit sama enggak, itu kan ada bedanya kan. Betul. Wah, itu berarti nyambung tuh ya sama kehidupan Omu yang apa soal nih ya, tadi soal ekspor itu segala macam ya. Nah, lanjutannya itu Omu belajar kopi, terus itu gimana tuh? Terus lanjutnya kan bisa sampai itu dari nol lagi ya. Bisa sampai ekspor kopi dari Indonesia ke Hong Kong, dikirim ke China. Terus kemudian Omu ikut pameran di Taiwan dan di Shanghai, di Hong Kong, gitu, pameran kopi. Nah, terus ya itu memang apa ya, udah jalannya begitu. Kita itu, Sintyo itu bawa orang Hong Kong ke Indo. Mereka jadi partner Omu yang di Hong Kong, yang tadi bukan partner, satu itu kerja di Omu waktu itu untuk yang kopi ini, dan terus dia bawa temannya lagi kerja. Nah, temannya itu ada cicinya, nah cicinya itu mau partneran ceritanya sama Omu. Karena melihat potensinya itu ada gitu loh. Mereka ke Indo.
dibawa. Kita sama-sama ke Indo. Pulang dari sini, bye-bye. Loh kok gitu? Semua diambil. Omu masih di Indo. Karena Omu mau ke Cirebon, nengok adik Omu itu si Chung I yang kena cancer kan. Iya. Jadi Omu ngomong nanti pulangnya belakangan. Omu ke Indo dulu. Ke Cirebon dulu. Ternyata pulang, bye-bye semua diambil semua. Data semua diambil semua. Wah, dicolong semua berarti? Iya. Berarti data-datanya terus legal perusahaannya semua diambil semua? Bukan legal, perusahaan nggak bisa. Perusahaan sih nggak bisa. Cuma data semua, data customer sama barang. Disikat sama dia semua? Dan itunya itu di atas lantai Omu lagi. Aduh. Wah, itu pasti pusing banget sih itu. Aduh, itu benar-benar stres, bukan stres, sakit hati gitu. Tidak nyangka kan. Pastilah sakit hati lah. Terus udah gitu, masukin di court lagi. Hah? Kok sampai masukin ke pengadilan court lagi? Ya, kurang ajar nggak tuh? Kurang ajar ya, gila banget tuh. Padahal Omu tuh ngurusin birokrasi di Indonesia-nya juga nggak gampang kan. Kopi-kopi itu kan ekspor ke mana ke Hong Kong kan harus ngurus surat izin macam-macam kan. Ke Kemendagri pasti juga buat. Terus kalau Kementerian Pertanian kan pasti juga buat. Kemenlu ngurus ke luar negeri segala macam kan harus Kemenlu sih nggak apa-apa, pokoknya urusan ekspor nah. Udah semua udah bisa kita. Tapi semua itu ya barang-barangnya diambil semua. Nah, itu gimana coba? Udah terus waduh. Udah gitu masukin ke court. Udah gitu Cynthia sakit. Aduh. Jadi benar-benar jadi satu. Waduh, udah diakalin sama orang ceritanya dimasukin court, masih tambah entio sakit, itu benar-benar kalau kita bahasa sekarang itu waduh itu bertubi-tubi ya tuh Omu ya. Tapi puji Tuhannya itu ya Tuhan selalu menyertai Omu gitu. Terima kasih Tuhan. Omu tidak sakit dan Omu berani menghadapi di court. Sendirian, nggak ada lawyer juga? Iya, nggak pakai lawyer mau bayar berapa? Oh iya benar. Terus itu pas itu kenapa kok mereka nge-show Omu di court? Apa dasarnya itu? Biasa, asalnya kan gaji lah belum dikasih yang itu. Padahal waktu itu sudah cuma beda berapa. Dia udah keluar sebelum akhir bulan mana Omu ngasih kan? Iya. Iya kan? Benar. Dan tidak ngasih surat pengunduran diri. Mereka kan sebagai staff. Ya kan? Berani gitu. Terus ya itu memang orang yang sombong dan serakah atau itu ya kena batunya juga. Terus di courtnya kan dia hakimnya kan nanya, Miss Wang mau manggil translator enggak, kata dia. Terus Omu nanya, di court ini apakah pakai bahasa Kungfu aja atau ada bahasa Inggrisnya? Karena terus terang aja, Kungfu kan umum nggak bisa. Oh iya. Oh ada bahasa Inggrisnya. Kalau gitu nggak usah translator. Kata Omu, kita pakai bahasa Inggris aja. Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa kata hakimnya. Nah terus si hakimnya nanya ke lawan Omu kan, yang mereka berdua itu cowok. Terus kamu nggak apa-apa pakai bahasa Inggris? Oh nggak bisa kata dia, harus punya translator dari Inggris ke Kungfu katanya. Terus udah gitu ya hakimnya sih ya udah kalau gitu kita skors dulu, dia mesti cari translator karena kan mendadak. Oh iya. Nah, terus jadi cari translator terus akhirnya 1,5 jam kemudian dia balik lagi. Terus si hakimnya ngomong, saya nggak dapetin translator katanya. Sekarang pokoknya hakimnya sendiri yang akan jadi translator. Oke. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu gugat, saya yang nentuin. Hakimnya ngomong gitu. Udah kan? Kita tanya jawab gitu. Hakimnya nanya Omu pakai bahasa Inggris lagi, terus sama hakimnya diterjemahkan ke mereka pakai bahasa Kungfu gitu ya. Bolak-balik. Terus satu saat si hakimnya itu kayaknya dia sengaja pakai bahasa Inggris ngomong ke mereka. Dijawab kan. Padahal kan mereka ngomong saya tidak ngerti bahasa Inggris kan. Iya, bohong dong berarti. Kan nggak bohong. Dan hakimnya tahu, Omu kan nggak bisa bahasa Kungfu. Omu bisanya bahasa Inggris. Kalau mereka nggak bisa bahasa Inggris, bagaimana mereka bisa kerja sama Omu kan? Iya dong. Kan blow on kan? Terus gimana itu? Langsung diketok.
Miss Wong yang menang. Langsung. Ketahuan loh. Gara-gara disikak sama hakimnya nggak bisa bahasa Inggris. Iya, terus hakimnya pintar, dia nyeplos pakai bahasa Inggris. Ngomong-ngomong terus pakai bahasa Inggris dijawab. Waduh. Sandiwaranya gagal di dalam itu tuh. Makanya jangan ngebohong, jangan berbuat jahat ke orang. Betul, itu pelajaran penting itu. Penting. Betul. Terus si hakimnya ngomong juga, Mister ini, kamu kan udah pernah klaim bangkrut ya? Berarti kan dia udah pernah bangkrut. Kalau bankrupt klaim bankruptcy di Hong Kong itu dicatat. Oh, dicatat. Ada dendanya, dicatat dan tidak boleh kerja atau tidak boleh buka usaha sampai sekian tahun. Oh, gitu dia ya. Kan ngebohong kerja. Ya kan? Wah, double lagi dong berarti dong hukumnya dia. Oh, kalau misalnya di Hong Kong kalau klaim bangkrut itu nggak boleh kerja, nggak boleh bikin usaha dulu. Iya. Karena klaim bangkrut kan berarti dia nggak bisa bayar utang ke orang-orang kan. Jadi dia klaim bankruptcy gitu, self bankruptcy. Berarti kan nggak punya duit, nggak boleh kerja, nggak boleh buka usaha, nggak boleh. Kerja pun juga nggak boleh. Terus gimana itu? Makanya dia kan ngebohong. Makanya si hakimnya dia kan ada. Nah di sana itu bagusnya itu sistemnya itu udah tertata ya. Jadi orang itu nggak bisa sembarangan, ada rekodnya semua. Makanya hati-hati. Iya benar. Di negara-negara yang yang udah canggih gitu ya, karena rekodnya, apalagi sekarang semua itu udah pakai sistem inilah cari apa-apa. Gitu. Tap AI segala macam ya. Wah itu ya benar-benar itu kasus itu ya lucu juga ya, orang nge-show di pengadilan ngomongnya ngakunya nggak bisa bahasa kungfu nggak bisa bahasa Inggris ya, Inggris nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Malah pas disekak pakai bahasa Inggris pada dijawab. Ya jelas kena lah. Aduh. Setelah itu ya jadi Om kan ya, tapi ya Om ya udah habis-habisan lah. Usaha kopinya kan nggak bisa ini lagi karena harus merawat Entio juga kan. Entionya sakit ya udahlah ditutup aja. Oh iya itu sedih juga sih. Terus nah habis itu kelanjutannya kan Om kan ngerawat Entio sekian lama. Terus kok sempat balik ke Indonesia lagi Om? Iya setelah selesai Entio setelah meninggal kan Om kan harus keluar dari apartemen yang kita tinggalin gitu ya. Nyari apartemen baru lah, ngisi lagi dan sebagainya, dan Om waktu itu mau berusaha untuk tetap tinggal di Hong Kong kan. Tapi ternyata kalau cari kerjaan umur udah sekian nggak mungkin bisa orang nerima kan. Iya benar. Umur berapa? 68 waktu itu kan. Oh iya. Nah, udah gitu yang bisa Omu kerjakan adalah sebagai translator. Oh oke. Omu belajar lagi loh. Oh Omu belajar lagi ya? Karena translatornya itu untuk translator di rumah sakit. Oh rumah sakit. Di rumah sakit itu kan banyak orang-orang dari luar, terutama dari Indonesia itu yang TKW di sana sakit kan harus ke rumah sakit dan mereka nggak bisa bahasa Inggris. Oke. Nah jadi harus ada translator dari pasien ke dokter. Kamu belajar tuh itunya karena harus mengetahui penyakit-penyakit apa, sistem dari ini kan harus tahu gitu. Oh iya betul itu penting itu. Nah, belajar kursus malam. Udah terus harus ujian lagi. Waduh. Udah umur segitu masih harus belajar, masih harus ujian coba. Wah itu pasti nggak gampang tuh belajarnya tuh. Iya, nah terus udah gitu ngerasa ya sendirinya itu merasa kalau ujiannya itu kan terdiri dari ujian tertulis sama ujian lisan. Waktu ujian tertulis, Om mikir lulus lah, tapi ujian lisan itu karena grogi gitu, jadi mungkin nggak lulus. Iya. Terus nah, ternyata waktu di telepon, Miss Wong katanya, congratulations, kamu lulus yang oral, tapi yang tertulisnya nggak lulus katanya, harus ulang lagi, tapi kamu bisa ulang. Kenapa nggak lulus kata dia? Karena universitas dari Hong Kongnya itu meninggikan nilainya gitu. Oh. Ya kan? Jadi kalau misalnya angka 7 itu sebetulnya harus pas, bisa pas, ini nggak harus 9 atau 8 pasnya gitu. Jadi yang di sini kan nggak lulus. Oh iya dong. Iya kan? Nah, padahal dulunya tuh cuma segini bisa lulus, tapi nggak lulus. Anehnya itu
Omu tuh tidak diluluskan gitu. Hmm. Terus ya nggak apa-apa kata dia, nanti suruh itu lagi, suruh apa, ikut lagi aja ujiannya. Tapi pada waktu itu nggak tahu kenapa Omu tuh apa, mungkin karena udah waktu itu ini ya apa namanya, bukan musim ya, Happy New Year-nya orang Chinese. Oh, Ya. Jadi semua orang itu sepi, orang semua pada holiday semua. Nah, kita yang nggak punya siapa-siapa ya tinggal sendirian gitu. Nah, di situ Omo merasa antara apa ya gitu, males gitu, depresi ya, bukan depresi tapi males aja, nggak mau keluar, nggak mau apa, pokoknya maunya makan tidur, lihat TV tidur, makan tidur. Terus satu saat itu tiba-tiba di HP Omu tuh keluar ini video gitu. Oh, apa itu videonya? Videonya itu kesaksian seorang wanita di Singapura, kejadian benar. Bahwa ada namanya Fatima itu seorang guru yang kena cancer gitu. Nah, dia punya teman, kalau misalnya makan bersama itu temennya selalu doa gitu, sebelum makan doa gitu. Sampai si Fatimanya ini nanya ke temannya itu, apa Tuhan kamu itu ada, katanya. Ya ada lah, kata dia. Makanya saya selalu berdoa, mau makan juga saya doa karena saya percaya Tuhan itu ada. Betul. Terus gimana itu? Terus dia, oh ya udah nggak apa-apa. Nah, terus dia itu waktu periksa ke dokter lagi, dokternya itu vonis ke dia bahwa dia tidak bisa survive gitu. Oke, karena cancer atau apa itu karena ya? Cancernya udah level yang lanjut gitu. Oke. Terus? Jadi dia kan stres ya. Akhirnya dia nyari temennya itu. Mau konsultasi lah sambil apa ngobrol gitu. Dia cariin, datang ke tempat temennya itu. Terus temennya ngomongnya, kamu duduk. Ini nih saya kayak kasih teh, kata dia. Saya kasih teh. Yeah. Sorry. Okay. Terus dia ngomong, kamu minum teh aja, kata dia. Disuruh minum teh sama dia? Iya, disuruh minum teh, benar. Disuruh minum teh, terus udah gitu pulang. Padahal mungkin harapannya dia di situ diomongin sesuatu, kayak dikasih obat kayak atau apa, malah disuruh pulang habis minum teh. Harapan dia itu dia mau cerita, mau curhat dan mau mendapatkan dukungan paling itu moral gitu. Iya, benar. Dikuatkan, tahu enggak, minum teh pulang. Waduh, terus gimana tuh dia? Terus dia ya marah kan. Sedih, marah, pulangnya jalan kaki, kata dia. Waduh. Soalnya dia nggak punya duit, katanya. Udah kesal, katanya, pulang jalan kaki. Nah, besoknya dia ke itu kan rumah sakit ngecek lagi. Terus dokternya ngomong, kamu nanti siang setelah makan siang datang lagi, ngecek lagi. Biasanya kan kalau misalnya scanning apa kan sekali udah cukup kan. Iya. Mungkin seminggu lagi atau berapa hari lagi kan. Enggak, siang itu setelah makan siang kamu datang lagi. Jadi dia balik lagi. Terus dicek lagi, di-scan lagi. Terus dokternya dipanggil sama dokternya, dia kasih tahu, ini hasil yang 3 bulan yang lalu, ini hasil yang sebulan yang lalu, ini yang hasil tadi pagi, ini yang hasil sore. Yang hasil sebelum-sebelumnya itu ada sel kansernya. Tapi yang hasil pagi sama sore hari itu bersih. Wow, bersih. Bersih. Sampai dokternya nanya, kamu makan apa? Makan obat apa? Terus dia ngomong, enggak, saya nggak makan obat apa, saya cuma makan obat yang dokter kasih, saya nggak punya duit buat beli obat lain. Tapi kok kamu bersih loh, ini udah nggak ada apa-apanya. Udah kamu sekarang pulang. Terus jadi si Fatimanya kan mikir ya, apa dari temennya ini, doakan gitu. Jadi dia telepon ke temennya. Terus temennya ngomong, iya saya tahu kamu udah sembuh. Mujizat kan? Mujizat itu. Itu hal yang tidak terduga sama sekali. Betul. Padahal kalau ngomong normalnya secara medis itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Dokternya ngomong tidak mungkin, makanya nanya makan obat apa? Tidak mungkin. Sembuh sendiri. Sembuh. Ya betul. Emang itu kan hal-hal yang sudah kita nggak bisa pikirin juga tuh. Dari Tuhan itu udah pasti. Gitu. Nah, dari situ Omu jadi
semangat lagi gitu. Oh, gara-gara satu videonya orang yang kelihatannya tadi udah cancer, terus minum teh Mhm, ke dokter bersih jadi ada harapan hidup ya. betul. Padahal cuma kecil video kayak gitu Iya, loh. cuma clipping clipping videonya tuh tiba-tiba muncul gitu. Betul, betul, betul. Makanya kalau kita misalkan ada video-video kayak gini yang kita share ke orang-orang tuh ternyata berguna juga ya. Berguna berguna, betul. Walaupun kelihatannya mungkin 1 menit, 2 menit, Iya, tapi betul. orang baru tahu kalau itu ternyata ada faedahnya buat mereka ya ternyata Iya, ya. soalnya gini aja, dari IG Omu ya, Oma Hera, ke cucu-cucu Omu itu yang online itu, Mhm. mereka ada yang ngomong, "Terima kasih Oma telah apa namanya, memberikan semangat," gitu loh. Hmm. Jadi saya terinspirasi untuk bangun kembali katanya. Hmm. Tadinya udah down katanya, Tadi udah down ya. udah down, Hmm. udah sampai ya hopeless lah. Hmm. Tapi dengan ngelihat video-video yang tanpa sadar itu muncul di Hmm. ininya dia Hmm. katanya. Hmm. Nah dia ini lagi semangat lagi. Betul, betul. Pasti itu berarti yang pas Om yang dongong itu kan sempat sampai harus pindah kemana-mana, Mm, harus balik ke Indonesia. Itu kan pasti juga keadaannya, pikirannya stres banget kan pada saat iya, itu kan. iya, Itu pasti udah mungkin ada feeling, aduh udah males hidup, udah males apa. Sempat nonton itu, akhirnya jadi iya semangat. semangat lagi. Nah setelah itu apa yang Om lakukan supaya bisa balik lagi ke atas itu? Nah setelah itu nyari ini apa namanya nyari solusi bagaimana ke dokter dulu pertama ke Oh, dokter oke. karena kan takut ada apa-apa di tubuh ya. Ternyata dokter ngomong kamu sehat kok nggak ada apa-apa. Oke, aman ya berarti ya. Aman katanya. Ya Mm. udah kamu cari cari solusi lain misalnya cari apa, di sana kan dapat itu tunjangan dari pemerintahnya, Oh, oh. Oh, apa nah, tunjangan apa itu? tunjangan hidup. Kalau Oh. udah, umur 65 tahun ke atas, Hmm. itu bisa minta, tunjangan dari pemerintah. Oh, itu tunjangannya dari mana kalau yang Dari pemerintah dari pemerintah? pemerintah ke Misal kita langsung. oh langsung ke warga ya kayak gitu Heeh, ya? ke warga yang jadi, yang udah warga di sana ini ya, apa namanya, warga Indonesia warga Hong Kong gitu. Oh, kayak PR kayak gitu? Heeh, udah dapat PR gitu, umur Hmm. 65 ke atas dapat. Hmm. Tapi ketika Omo apply, Omo nggak dapat. Waduh. Padahal ibaratnya kan Omo di sana kan udah kerja kan. Yang Eka pernah dengar di sana kan misalkan orang kerja dipotong sekian persen untuk dikumpulin dana ke pemerintah supaya nanti dapat pensiun. Oh, itu lain lagi itu lain lagi. Oh, Itu mah private ya. Itu private jadi waktu kita kerja, kita ikut MPF, hmm, mandatory fund itu, hmm. yang harus, kita bayar 10% dari gaji kita. Misalnya Oh, gaji oke kita, oke. 3 juta, ya 300 ribunya. Hmm. Nah 300 ribu itu di-split, 5% itu bayar sendiri si karyawan, yang 5% itu, perusahaan. Oh, gitu. Nah nanti, karyawan yang akan mendapatkan benefit-nya setelah umur 65. Itu sih Oh, ada. kayak dana pensiun kayak gitu ya? Dana pensiun ada itu. Tapi Hmm. kan kita tidak bisa mengandalkan dana pensiun terus kan. Oh iya ya bener nggak mungkin. Karena masa dana pensiun itu segitu dihabisin, nanti Nggak kitanya hidupnya gimana? ya nggak bisa. Nggak bisa. Nah, makanya itu Nah, buat cadangan, kita tetap masih bisa, berkarya, ya kita berkarya. oh Nah, berarti tunjangan tadi yang Om cerita yang dari pemerintah sama yang pensiun itu beda ya? beda Beda ya, beda, oke. Nah terus berarti lanjutannya, nah dapat tunjangannya ternyata nggak bisa. nggak bisa. Terus habis itu gimana tuh Dan Om? dia ngomong, si orangnya itu ngomong, "Kamu nanti datang lagi aja setelah ulang tahun kamu." Hmm. Gitu. Wah nunggu Nah ulang tahun nah lagi dong. iya. Nah, itu aneh gitu karena kenapa anehnya itu teman Omu kan dapat, sedangkan Omu kan nggak dapat. Teman Omu udah punya rumah, ada kerjaan, dia dapat. Sedangkan Omu nggak ada kerjaan, nggak ada rumah, Nggak dapat. nggak dapat. Kok Kan lucu aneh. ya? Iya, aneh kan. Terus itu Ya gimana tuh Om udah, pas itu? terus udah gitu ya udahlah terima. Tapi nah, setelah itu Omu lagi mau ke gereja, itu dipanggil sama pastor. Oh, dipanggil sama pastor ngapain? Nah, pastor itu ngomong, "Hera, kamu apa namanya, besok ada di ini nggak, ada di rumah nggak?" Katanya. "Kenapa, Pastor?" "Kamu harus tanda tangan termination letter," katanya. Termination letter. Iya, pemutusan hubungan. Nah, pemutusan hubungan apa? Kata Om. Ya pokoknya kamu ada nggak di besok saya harus datang. Pas waktu itu Om mau ke Indo, udah beli tiket gitu. Terus Om ngomong, bisa nggak ditunggu sampai nanti Om balik dari Jakarta? Oh nggak bisa, harus besok tanda tangan. Terus
Terus ngomong gitu. Kamu jam berapa itu ada di airport? Saya bisa datang ke airport, si pastornya ngomong gitu. Ya udah pastor, saya ada kira-kira jam 2 siang ada di airport. Ya udah nanti saya ketemu kamu di airport. Karena pastor kan punya special privilege ya. Ya betul. Nah, udah gitu pastornya mau siap-siap misa, Omo masuk ke ruangan gereja situ. Terus Omo doa. Di situ Omo nangis. Tuhan, salah saya apa? Kenapa saya harus menandatangani termination letter? Surat pemutusan hubungan apa? Terus ada suara. Ada suara, jelas sekali suaranya. Suara Tuhan, jelas. Hera, kamu tuh sudah selesai di Hong Kong, pulanglah. Disuruh pulang. Omu kan maksain diri supaya pengen tetap tinggal di Hong Kong kan. Ternyata kan Tuhan tidak menghendaki saya tinggal di Hong Kong. Oh, benar ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang misalkan kita pengen fit di sesuatu, ternyata nggak cocok buat kitanya. Ada Tuhan, misalkan ibaratnya tak campur tangan, biar nggak jadi ikut di situ. Iya, betul. Oh, ternyata seperti itu ya. Iya, betul. Ternyata Omu kan ngomong, ya udah saya terima, saya bahkan bakal balik ke Jakarta. Gitu ya. Akan siap-siap balik. Udah. Terus besoknya kan Omu ke airport kan, nungguin si pastor. Pastornya nggak datang. Lah. Nah, terus Omu nanya, telepon kan ke si pastor, pastor jam berapa mau ke sini? Ngapain ke airport? Saya kan sibuk. Terus Omu, lah pastor kemarin pastor kan ngomong, saya harus tanda tanganin surat termination letter. Termination letter apa? Kata dia. Hah, kok gitu? Terus saya, udah saya aja yang tanda tangan, nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, saya nggak tahu surat apa. Oh, iyalah. Gitu. Jadi sampai hari ini Omu juga nggak tahu tuh surat apa ya? Surat apa? Itu memang kadang itu ya jalannya Tuhan itu untuk menginikan kita itu macam-macam lewat orang lain gitu. Iya. Jadi Tuhan itu lewat si pastor ngomongin ke Omu kan. Termination letter, suruh tanda tangan. Termination keputusan hubungan kan. Nah, Omu doa di dalam gereja, terus Omu mengatakan iya. Jadi surat itu nggak ada. Oh. Karena udah janji ke Tuhan bahwa Omu akan balik. Kan Tuhan sendiri yang ngomong ke Omu kan. Hera, kamu sudah selesai di Hong Kong, pulanglah. Ngomong, ya udah Tuhan saya terima, saya akan balik. Berarti memang ada poin-poin tertentu di dalam hidup orang itu harus accept that. Betul. Meskipun itu mungkin nggak enak buat dia atau apa ya. Betul. Pasti juga kamu ketika mendengarkan surat pemutusan hubungan itu pasti juga berpikir-pikir, pasti bertanya-tanya tuh. Dan mungkin ada kebingungan segala macam itu pasti. Ya, iya bingung, apa? Salah saya apa? Makanya kan Omu nanya, salah saya apa Tuhan? Tuhannya jawab, kamu sudah selesai di Hong Kong, pulanglah. Nah, setelah udah ngomong iya, suratnya kan nggak ada, si pastornya nggak datang. Padahal udah janji ya pastornya. Pastornya nggak datang ke itu airport. Nah, oke, kita sekarang udah balik ke Indonesia lagi nih ya. Kamu berarti udah sempat dari Belanda, Indonesia, Hong Kong, Indonesia lagi. Nah, kamu di Indonesia ini ketika balik Indonesia itu kan berarti dalam keadaan kayak nggak ada apa-apa lagi kan? Iya, zero lagi. Zero lagi kan. Nah, terus itu kamu bagaimana bisa bertahan kok sampai sekarang ini? Nah, untungnya itu Omu tuh terus terang aja ikut ininya Tuhannya. Setelah Omu balik itu terjadi demo gede-gedean di Hong Kong kan. Oh, yang COVID itu ya? Enggak, sebelum COVID itu demo yang 3 bulan orang mahasiswa di jalanan itu tidur di jalanan semua pakai tenda. Yang Hong Kong mau diambil sama Eropa lah, sama Inggris sama Amerika. Oh, yang ribut itu ya sampai sampai jalanan semua penuh itu ya, ada beritanya itu ya. Iya itu. Nah setelah itu COVID kan. Untungnya Omu accept untuk balik ke Indo. Kalau misalnya kita nggak terima itu ininya Tuhan, ikut peringatan dari Tuhan, kitanya nggak peka, tinggal di Hong Kong, bisa setengah mati, berabe itu pasti. Iya, hidupnya udah nggak punya pekerjaan kan, uang di bank juga udah dananya, pensiunnya udah terbatas kan, lama-lama kan habis, biaya hidupnya mahal, tidak punya rumah, harus sewa. Waduh, itu pusing banget sih. Belum tambahin ada riot tadi yang demo itu. Iya. Waduh, itu nggak kebayang itu ya. Makanya kita itu harus peka dengan
suara dari Tuhan. Kalau kitanya misalnya sering berdoa, sering komunikasi dengan Tuhan, itu biasanya sih ada inilah jalan gitu. Iya, betul. Gitu. Wah, itu pasti pengalaman Omu tuh ngeri itu pasti itu ya. Mungkin pas pertama balik kaget pasti. Kaget, iya. Pasti kaget. Nah, habis itu Omu bagaimana bisa adaptasi lagi? Kan itu kan sudah bolak-balik keluar, pergi. Adaptasi laginya gimana di Indonesia? Iya, pelan-pelan. Nah, terus waktu itu kan pas COVID ya, jadi udah lockdown semua. Untungnya itu ada internet, itulah yang bisa kita pakai untuk hiburan di TV gitu ya. Karena nggak bisa kemana kan, kan? Bener lah. Semua ditutup, Toko Omu juga ditutup di sini semuanya. Pasti ya, wah pusing juga ya pas. Itu pasti pusing pas keadaan itu ya. Terus bagaimana akhirnya kok Omu bisa maju lagi? Setelah ya itu Omu tetap berpegangan pada Tuhan kan ya, pada Tuhan gitu. Karena pasti Tuhan punya maksud. Waktu itu juga Omu nanya-nanya, kenapa kok Tuhan menginikan saya untuk balik ke Indo kan? Apa tujuannya gitu. Nanya terus tapi belum ada jawabannya. Baru sekarang baru ada jawabannya gitu. Oke. Nah, waktu di sini kita kan sendirian, Omu kan mikir-mikir hidup itu untuk apa ya? Dari kecil, kerja, sekolah, kerja, dewasa, sekarang udah pensiun. Apakah setelah pensiun itu gone gitu aja? Jadi semuanya kan sia-sia. Iya. Ya kan? Kita kan harus dalam hidup itu kita harus punya tujuan gitu. Betul. Untuk apa kita hidup? Tuhan menghendakin apa kita hidup itu kan. Terus Omu mikir-mikir semua, terus ngeliat Omu juga beli buku macam-macam kan banyak. Ini dalam hati Omu. Waktu kan sendirian. Buku-buku ini kalau misalnya tidak ini untuk apa gitu? Udah beli-beli gitu ya. Iya benar. Mubazir semua kan. Mubazir. Iya, kan jadi Omu mikir, Omu harus meninggalkan satu legacy. Legacy untuk ponakan, karena nggak punya anak ya, jadi untuk ponakan-ponakan, untuk cucu ponakan, untuk orang-orang lain lah. Iya benar. Legacy yang berguna bagi mereka. Betul, itu penting loh itu zaman sekarang kan? Ya kan. Iya kan, apalagi zaman sekarang itu anak-anak muda itu taunya beres semua kan. Instan semua, pengen cepat, nggak tahu, pokoknya terima. Ya, itu tuh, betul. Makanya kan Omu akhirnya niat ya bikin konten untuk salah satunya biar orang-orang itu tahu bahwa masih ada loh orang yang peduli sama orang zaman sekarang ya Omu ya. Betul. Karena kan memang banyak ya sekarang informasi di mana-mana, noise di mana-mana. Akhirnya itu kan ngasih infonya tuh banyak nggak bener, banyak sesat itu kan juga banyak kan. Dan I really appreciate Omu tuh walaupun di usia segini ya masih berani bikin konten loh. Itu kalau misalkan orang normal kita ngomong ya, ada males ngapain ya kan, pengennya udah pengen tidur aja lah. Pengennya santai-santai terus kan. Santai-santai aja kan. Tapi Omu enggak loh. Omu tuh bisa membuktikan dari dulu Omu dari kecil Cilegon terus ke Jakarta, berani sekolah ke luar negeri sendiri. Perjuangan balik ke Indonesia lagi, lari ke Hong Kong lagi, ketemu dia ke Hong Kong lagi, masalah sempat hancur, balik lagi ke Indonesia lagi, dan masih sempat-sempatnya membuat konten loh. Itu banyak kan orang mungkin nggak mikir sampai situ Omu. Nah, Omu ada nggak misalnya pesan-pesan yang mau disampaikan pada orang-orang yang kayak gini, misalnya mereka yang lihat, aku masih muda nih, masih ngerasa itu waktuku masih panjang, nggak tahu hidupnya nanti bakal naik turun atau enggak. Ada nggak kira-kira 3 pesan yang Omu bakal mau sampaikan pada mereka, jadi supaya mereka tuh benar-benar ingat bahwa hidup itu ternyata nggak cuma tentang melulu diri sendiri gitu loh Omu. Iya, memang. Anak-anak muda sekarang kan pengennya kan instan, pengennya kan cepet jadi gitu, nggak mau berkarya sendiri. Ya. Nah, Omu sih inginnya tuh mereka itu keluar dari zona nyaman lah. Karena tiap orang kan punya talenta masing-masing. Gunakanlah talenta itu, berkaryalah untuk membangun kehidupan kamu itu untuk masa depannya. Gitu. Jangan hanya tinggal terima. Itu pertama. Dan kedua, jangan takut jatuh, jangan takut tidak berhasil. Kalau jatuh ya bangun lagi, dicoba lagi. Dan jangan takut bertanya. Kalau nggak ngerti, ini misalnya satu usahanya dia itu gagal,
Nah, itu kita bisa tanya ke yang expert kan. Betul. Kenapa itu gagalnya, kenapa gitu. Betul. Jadi ininya walaupun mungkin kelihatannya sekarang misalnya ada orang udah berusaha terus nggak berhasil pun nggak boleh menyerah, itu yang nomor satu harus tetap mau berjuang. Betul, tetap berjuang, harus tetap berjuang. Terus jangan lupa tadi berdoa. Doa, betul. Itu Berdoa. yang penting, berdoa. Libatkan selalu itu Tuhan dengan Betul. apa yang kita kerjakan. Betul. Gitu. Benar, karena kan percuma kan tadi kan Om kan juga cerita kan selalu jatuh pun tetap ada pertolongan dari Tuhan kan. Berdoa, nggak berdoa, ketika orang tidak berdoa ya, itu pasti ada sesuatu yang missing, ada sesuatu yang kosong. Dan ketika orang misalnya udah kerja nih, terus dia berdoa, secara nggak langsung Tuhan tuh melindungi dia ya kan. Betul. Amin. Betul. Kita harus setuju karena memang meskipun jatuh kayak tadi Om cerita pun ternyata Om tetap bisa bangkit loh gitu loh. Iya, kayaknya ada yang nopang itu. Ya udah gini, udah diambil orang, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tidak sampai sakit hati sehingga kita itu akhirnya sakit gitu. Iya benar. Ya Itu kan? itu masalah loh seperti Betul. itu ya tuh. Itu kan namanya penyakit psikosomatis Iya. yang pernah kita dengar ya. Stres sendiri gitu karena merasa, aduh ini kok kenapa hidup saya gini, kenapa. Nah, jangan membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Iya, setuju. Gitu. Karena kita kalau membandingkan melihat orang lain tuh lebih maju, kitanya jadi iri. Waduh, kenapa ya? Stres sendiri akhirnya kan sakit. Betul. Kita harus bisa melihat orang lain itu dan kita coba diri kita sendiri dan jangan melihat dia itu maju. Kita juga harus bisa melihat ke bawah. Banyak orang lain itu yang lebih susah dari kita. Betul. Bersyukurlah kita saat ini. Gitu. Syukurin apa yang kita. Kadang-kadang mungkin kita itu ya ada yang pernah kita tuh iri sama orang yang di atasnya kita. Terus kita ngerasa, oh dia duitnya lebih banyak, dia statusnya lebih hebat dari kita. Tapi kita lupa bahwa semuanya itu bukan punyanya manusia aja. Tuhan itu ya juga ada yang ngatur dalam hidupnya kita ya kan. Betul. Misalkan contohnya yang kayak tadi nih Omu nih cerita. Omu sempat punya usaha, terus habis itu pegawainya ngakalin kurang ajar sampai nge-sue dia di pengadilan. Itu kan sebenarnya kan kalau kitanya bisa milih sakit hati, mungkin sakit hati banget loh pasti itu. Pasti sampai mungkin marah-marah, nangis-nangis segala macam. Tapi ternyata Omu memilih tidak melakukan seperti itu, dan itu adalah hal yang ternyata sangat penting loh dalam hidup kita loh. Iya, bener kan? Betul. Maka dari itu kalau kita bisa lihat ini hari ini yang kita obrol ini ternyata banyak sekali yang bermanfaat pelajaran-pelajarannya. Yang sebenarnya tadi kita tuh awalnya itu banyak skripnya udah pikir wah 8 pertanyaan ini. Ternyata malah lebih ya. Yang 8 pertanyaan itu nggak jadi. Tapi untungnya masih bisa. Masih korelasi lah. Ya kan tadinya ini ada behind the scene-nya ya, ini kita cerita dikit ya. Tapi kita tuh behind the scene-nya itu ada pertanyaan sebenarnya. Ada 8, tapi at least kita ini adalah kita tuh pingin apa yang kita obrolkan itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk saudara-saudara. Mungkin ada saudara-saudara yang nonton ini nanti nggak ada yang tahu, atau enggak buat teman-temannya Eka, atau enggak teman-temannya Oma Hera, atau enggak cucu-cucu keponakan. Ya kan ada yang bisa seperti itu, atau enggak misalnya juga buat ini nih teman-teman lain nih ya, misalnya kayak kan teman-teman yang di gereja ortodok atau enggak misalnya Oma Hera yang di gereja Katolik ya kan kita nggak ada yang pernah tahu tentang hal itu. Ya semoga apa yang kita sampaikan hari ini sudah beberapa lama ini bisa sangat bermanfaat ya. Terima kasih ya Omu udah waktunya buat ngobrol-ngobrol. Ya semoga yang nanti kita sharing ini orang-orang bisa semua pakai dan bisa berguna. Amin. Tuhan memberkati. Iya, memberkati ya. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama.